Setiap pagi, ketika matahari bahkan belum sepenuhnya muncul dari balik gedung-gedung tinggi, Nara sudah berdiri di depan pintu gelanggang olahraga Cakrawala. Kunci besar tergenggam di tangannya, dingin dan berat. Begitu pintu besi itu terbuka, aroma khas arena, campuran karet matras, keringat lama, dan cairan pembersih langsung menyambutnya. Baginya, aroma itu bukan sesuatu yang asing. Bukan pula sesuatu yang istimewa. Itu hanyalah bagian dari hidup. Nara masuk tanpa suara, menyalakan lampu satu persatu. Cahaya putih menyapu arena yang masih kosong. Bangku penonton berjajar rapi, sunyi, seperti menunggu sorak-sorai yang belum lahir. Ia mengambil sapu, mulai bekerja. Gerakannya tenang. Tidak tergesa. Tidak ceroboh. Setiap tarikan sapu membentuk garis lurus, setiap sudut ia bersihkan dengan teliti. Jika seseorang memperhatikannya dengan saksama, mereka akan menyadari sesuatu yang aneh. Cara Nara bergerak terlalu rapi untuk seorang pekerja kebersihan biasa. Punggungnya selalu tegak. Kepalanya tidak pernah menunduk berlebihan. Saat ia membungkuk mengambil sampah, lututnya sedikit menekuk, menjaga keseimbangan tubuh. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Namun tak seorang pun benar-benar memperhatikannya. Bagi kebanyakan orang, Nara hanyalah bagian dari latar belakang. Seperti bangku, dinding, atau pintu keluar darurat. Menjelang siang, arena mulai ramai. Para atlet berdatangan dengan tas besar di pundak, sebagian masih setengah mengantuk, sebagian lagi sudah tertawa keras. Sepatu olahraga berderap di lantai, suara pemanasan mulai terdengar. Nara menepi, mendorong gerobak kebersihannya ke sisi arena. Di antara keramaian itu, satu nama selalu disebut lebih keras dari yang lain. Raka Wibisana. Atlet bintang. Juara bertahan. Wajahnya sering muncul di spanduk dan poster yang tergantung di dinding arena. Ketika Raka masuk, beberapa atlet muda spontan menoleh. Ada yang menyapa. Ada yang menatap kagum. Raka melangkah dengan penuh percaya diri, jaket olahraga terbuka, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia tahu semua mata tertuju padanya, dan ia menyukainya. Nara sedang mengepel lantai ketika Raka mulai pemanasan di tengah arena. Tanpa sadar, pandangannya terangkat. Ia tidak menatap wajah Raka. Tidak memperhatikan ekspresinya. Yang ia lihat adalah kakinya, cara telapak itu mendarat, sudut lutut saat menekuk, ritme napas yang sedikit terlalu cepat untuk seorang atlet selevelnya. Alis Nara bergerak samar. Ia kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya. Namun Raka keburu menangkap tatapan itu. Ia menghentikan gerakannya, menoleh ke arah Nara. "Kamu sering nonton latihan?" tanyanya tiba-tiba. Suara itu cukup keras untuk menarik perhatian beberapa orang. Atlet lain berhenti sejenak. Beberapa menoleh, penasaran. Nara berhenti mengepel. Ia mengangkat kepala perlahan. "Iya," jawabnya singkat. Raka mendekat beberapa langkah. Senyumnya santai, tapi ada nada meremehkan di matanya. "Menurutmu aku gimana?" Beberapa atlet tersenyum, menunggu jawaban yang bisa ditebak. Nara diam beberapa detik. Ia tidak langsung menjawab. Bukan karena takut, melainkan karena ia benar-benar berpikir. "Kuat," katanya akhirnya. Tapi ritmenya terlalu dipaksakan. Udara seperti membeku. 1 detik. 2 detik. Lalu tawa pecah. "Hahaha, dengar itu? Ah, dia sok paham. OB jadi pelatih." Raka tertawa juga,
tapi senyumnya tak sepenuhnya sampai ke mata. "Kamu tahu kamu sedang bicara dengan siapa?" tanyanya. Nara mengangguk kecil. "Tahu. Dan kamu merasa pendapatmu penting?" Nara memandang lantai yang baru saja ia pel. Bersih. Mengilap. Lalu ia mengangkat wajahnya kembali. "Tidak semua pendapat harus penting," katanya pelan. "Tapi semua orang boleh punya." Tawa berhenti. Suasana berubah canggung. Raka menatap Nara beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Ada rasa tersinggung yang tak ia sembunyikan. "Kerjamu selesai?" tanyanya dingin. "Belum," jawab Nara. "Bagus," Raka tersenyum tipis. "Lanjutkan." Ia berbalik, kembali ke tengah arena, tapi ekspresinya sudah berubah. Gerakannya menjadi lebih keras, lebih agresif, seolah ingin membuktikan sesuatu. Nara kembali mengepel. Tangannya sedikit bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena sebuah pintu lama di dalam dirinya sedikit terbuka. Hari itu berlalu seperti biasa. Nara pulang menjelang senja, berjalan kaki melewati ganggang sempit menuju kontrakannya. Rumah kecil itu sederhana, dinding tipis, satu jendela, satu lampu kuning yang sering berkedip. Ia meletakkan tas, duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding. Di ruangan yang sunyi itu, suara arena kembali datang menghantam pikirannya. Peluit. Hitungan. Sorak penonton. Nara memejamkan mata, menekan kedua telapak tangannya ke telinga, seperti dulu. "Tidak," bisiknya. "Aku sudah pergi." Ia berdiri, membuka lemari kecil di sudut ruangan. Di dalamnya, terlipat rapi sebuah seragam olahraga putih. Kainnya menguning dimakan waktu. Di bagian dada, jahitan nama hampir pudar. Nara menatapnya lama. Tidak disentuh. Tidak diambil. Ia menutup lemari itu kembali, seolah menutup kenangan yang mencoba keluar. Keesokan harinya, bisik-bisik mulai terdengar. "Itu OB kemarin yang berani komentar ke Raka." "Iya, sok jago banget." Nara mendengar semuanya. Tapi wajahnya tetap sama. Datar. Tenang. Namun sejak hari itu, mata orang-orang tak lagi sepenuhnya mengabaikannya. Mereka mulai memperhatikan cara Nara melangkah menghindari atlet yang berlari cepat. Cara ia refleks menepis bola yang meluncur liar tanpa menjatuhkannya. Cara tubuhnya selalu seimbang, seolah mengenal arena itu bukan sebagai tempat kerja, melainkan rumah lama. Dan tanpa mereka sadari, arena itu sendiri seakan menunggu. Menunggu saat di mana gadis yang selalu berdiri di pinggir akhirnya melangkah ke tengah. Karena Nara memang bukan atlet biasa. Ia adalah rahasia yang terlalu lama disembunyikan. Dan suatu hari nanti, arena yang selama ini riuh oleh sorak juara akan benar-benar membisu oleh satu nama yang tak pernah mereka perhitungkan. Nara. Sejak kejadian hari itu, arena tak lagi memperlakukan Nara sebagai bayangan. Ia masih datang paling pagi. Masih menyapu, mengepel, dan membersihkan bangku penonton. Namun kini, setiap langkahnya terasa diawasi. Tatapan-tatapan singkat muncul, lalu cepat dialihkan. Bisik-bisik tak lagi sepenuhnya disembunyikan. "Dia OB yang kemarin itu, kan?" Ia, yang berani komentar ke Raka. Berani juga mulutnya. Nara mendengar semuanya. Ia selalu mendengar. Namun wajahnya tetap tenang,
seperti permukaan danau yang tak terganggu angin. Tidak ada bantahan. Tidak ada pembelaan. Justru ketenangan itulah yang membuat sebagian orang tidak nyaman. Di sisi lain arena, Raka Wibisana sedang memukul samsak dengan keras. Setiap pukulan terdengar lebih berat dari biasanya. Napasnya memburu, keringat mengalir deras. "Tenang, Rak," ujar Bima, salah satu rekan latihannya. "Kamu kayak lagi kesal." Raka berhenti, menyeka wajahnya. "Aku nggak suka caranya ngomong. Si OB itu..." Bima tertawa kecil. "Ah, lupakan aja." Bukan soal dia, Raka menoleh ke arah Nara yang sedang mengelap pinggir matras. "Tapi caranya lihat aku." Kayak meremehkan. Bima melirik sebentar. "Mungkin cuma sok tahu." "Mungkin," gumam Raka. Tapi ada sesuatu di dadanya yang tak mau reda. Sebagai juara, ia terbiasa dipuji, dikagumi. Setiap kritik biasanya datang dari pelatih, juri, atau atlet selevelnya, bukan dari seorang gadis berseragam kusam dengan pel di tangan. Dan entah kenapa, kalimat itu terngiang di kepalanya. Kuat, tapi terburu-buru. Hari demi hari berlalu. Latihan semakin intens karena kejuaraan antar provinsi semakin dekat. Arena semakin ramai. Tekanan meningkat. Dan di tengah semua itu, Nara tetap ada, diam, konsisten, tak berubah. Sampai suatu sore, sebuah insiden kecil terjadi. Seorang atlet junior terpeleset saat melakukan tendangan berputar. Tubuhnya oleng, hampir menghantam matras dengan kepala lebih dulu. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Nara, yang sedang mengepel di pinggir, bergerak refleks. Ia melangkah cepat, meraih lengan atlet itu, memutar tubuhnya sedikit, lalu menahan jatuhannya dengan bahu sendiri. Gerakannya halus, presisi, seolah sudah terlatih ratusan kali. Atlet itu mendarat dengan aman. Arena mendadak sunyi. "Ah, aku nggak apa-apa," ujar atlet itu, terkejut. Beberapa orang menatap Nara. Ada yang ternganga. Ada yang saling pandang. Itu barusan. Gerakannya cepat banget. Kayak teknik bantingan. Nara sudah kembali ke posisinya, mengambil pel, seolah tak terjadi apa-apa. Namun kali ini, Raka benar-benar melihat. Dan ia yakin, itu bukan kebetulan. Sore itu, Raka mendekati Nara saat arena mulai sepi. "Kamu pernah latihan?" tanyanya tanpa basa-basi. Nara mengangkat ember, berjalan menuju gudang kecil. "Pernah kerja di tempat lain," jawabnya samar. "Aku bukan bodoh," suara Raka merendah. "Tadi itu teknik. Kamu tahu." Nara berhenti. Untuk pertama kalinya, ia menoleh penuh ke arah Raka. "Ada banyak hal yang sebaiknya tidak dibahas," katanya pelan. Raka tersenyum miring. "Atau kamu takut ketahuan?" Kalimat itu menusuk. Untuk sesaat, Nara merasakan sesuatu di dadanya, amarah lama yang jarang muncul ke permukaan. Tapi ia menahannya. Ia selalu bisa menahan. "Aku cuma pekerja di sini," katanya. "Itu saja." Raka tertawa kecil. "Kalau begitu, buktikan." Nara mengerutkan kening. "Buktikan apa?" "Bahwa kamu cuma pekerja kebersihan." Raka menatapnya lurus. "Bukan atlet gagal yang sok jago." Beberapa atlet yang masih tersisa mendengar percakapan itu. Mereka berhenti. Sunyi kembali turun. Nara menarik napas panjang.
Kamu sedang mencari apa? Tanyanya. Kebenaran, jawab Raka cepat. Atau setidaknya, jawaban. Nara menatap lantai beberapa detik. Lalu mengangkat wajahnya. Kebenaran tidak selalu menyenangkan, katanya. Dan tidak semua orang siap menerimanya. Raka menyeringai. Coba saja. Keesokan harinya, rumor menyebar. Raka nantang OB itu. Katanya mau sparring. Serius? Gila, itu kan penghinaan. Nara mendengar kabar itu dari bisik-bisik penjaga kantin. Dari obrolan atlet junior. Dari tatapan penasaran orang-orang. Ia tidak menyangkal. Tidak mengiyakan. Namun malam itu, di kontrakan kecilnya, Nara duduk lama di depan lemari. Tangannya gemetar saat membuka pintu kayu itu. Seragam putih itu masih di sana. Diam. Menunggu. Di baliknya, tersimpan sepasang pelindung tangan lama, retak di satu sisi, bekas latihan keras bertahun-tahun lalu. Nara memejamkan mata. Aku tidak ingin kembali, bisiknya. Namun bayangan ejekan itu kembali. Atlet gagal. Sok jago. Buktikan. Ia menutup lemari dengan keras. Hari tantangan itu tiba tanpa pengumuman resmi. Arena penuh. Bukan oleh penonton, tapi oleh atlet dan staf yang pura-pura tidak penasaran. Raka berdiri di tengah matras, mengenakan perlengkapan lengkap. Sikapnya santai, percaya diri. Ia yakin satu hal, apapun yang terjadi, ia tidak akan kehilangan apapun. Mana dia? Tanyanya lantang. Nara muncul dari sisi arena. Masih dengan seragam kerjanya. Beberapa orang tertawa kecil. Dia mau pakai sapu? Atau pel? Nara berhenti di pinggir matras. Aku tidak bertarung, katanya tenang. Raka mengangkat alis. Takut. Nara menatapnya lama. Aku tidak punya apa-apa untuk dibuktikan, jawabnya. Kecuali satu hal. Apa? Bahwa meremehkan orang lain adalah kesalahan terbesar seorang juara. Beberapa orang menahan napas. Raka tertawa. Seminggu, katanya tiba-tiba. Aku beri kamu waktu seminggu. Kalau kamu memang punya kemampuan, naik ke arena. Kalau tidak, jangan pernah bicara soal teknik lagi. Semua mata tertuju pada Nara. Ia diam. Lalu mengangguk kecil. Baik, katanya. Satu kata itu cukup membuat arena bergetar oleh bisik-bisik. Malam itu, Nara berjalan pulang dengan langkah berat. Ia tahu, janji itu akan mengubah segalanya. Ia tahu, ia tidak bisa lagi bersembunyi di pinggir arena. Dan jauh di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertidur. Mulai terbangun. Bukan amarah. Bukan dendam. Melainkan identitas. Karena dalam 7 hari ke depan, bukan hanya Raka yang akan diuji, melainkan keputusan Nara sendiri. Untuk kembali menjadi seseorang yang pernah ia tinggalkan. 7 hari. Bagi sebagian orang, 7 hari hanyalah 1 minggu biasa, datang dan pergi tanpa makna. Namun bagi Nara, 7 hari itu terasa seperti hitungan mundur yang berdetak di dalam dadanya, pelan tapi pasti. Hari pertama setelah tantangan itu, arena terasa berbeda. Tatapan orang-orang lebih terang. Lebih terbuka. Tidak lagi sekadar penasaran, melainkan menunggu. Seolah mereka ingin memastikan satu hal, apakah gadis berseragam kusam itu benar-benar akan naik ke arena,
atau menghilang dengan alasan yang mudah dilupakan. Nara tetap datang pagi-pagi sekali. Ia membuka pintu arena seperti biasa, menyalakan lampu satu persatu. Namun kali ini, ia tidak langsung mengambil sapu. Ia berdiri di tengah arena yang masih kosong. Sunyi. Matras terbentang luas di hadapannya. Cahaya lampu memantul di permukaannya, menciptakan bayangan-bayangan tipis yang bergerak ketika Nara melangkah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menginjak matras itu. Telapak kakinya berhenti tepat di tengah. Napasnya tertahan. Ingatan lama menyerbu tanpa permisi. Posisi kaki jangan terlalu lebar. Ulangi. Dari awal. Sekali lagi, Nara. Fokus. Suara itu dulu begitu akrab. Terlalu akrab. Suara pelatih yang pernah percaya penuh padanya dan kemudian kecewa. Nara menggertakkan gigi. Cukup, bisiknya pada diri sendiri. Ia membuka sepatu kerjanya, melepas kaus kaki, dan berdiri telanjang kaki di atas matras. Dingin. Licin. Nyata. Ia mengangkat kedua tangan perlahan. Posisi dasar. Tubuhnya bergerak tanpa berpikir, seolah otot-ototnya menyimpan ingatan sendiri. Kaki kanan maju setengah langkah. Lutut menekuk. Bahu rileks. Napas diatur. Satu tendangan ringan meluncur ke udara. Tidak cepat. Tidak keras. Namun tepat. Nara menarik kembali kakinya, lalu berhenti. Dadanya naik turun. Ia tidak boleh berlebihan. Tidak boleh ketahuan. Tidak sekarang. Ia mengambil sapu, kembali bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Hari-hari berikutnya, latihan Nara berlangsung dalam bayangan. Ia datang lebih pagi dari biasanya, bahkan sebelum penjaga malam pulang. Di jam-jam ketika arena hanya milik dirinya dan gema langkah kakinya sendiri. Ia tidak menggunakan pelindung. Tidak menggunakan target. Hanya matras, udara, dan tubuhnya sendiri. Latihan dasar. Langkah. Putaran. Keseimbangan. Setiap gerakan ia ulangi perlahan, memastikan tubuhnya kembali mengingat batas-batas lama yang pernah ia kuasai. Tidak ada ambisi berlebihan. Tidak ada ego. Ia tahu satu hal, tubuhnya tidak lagi sama seperti dulu. Tahun-tahun bekerja fisik membuatnya kuat, tapi tidak dalam cara seorang atlet. Ia harus menyesuaikan diri. Menghormati jarak waktu yang pernah ia tinggalkan. Kadang-kadang, ia berhenti di tengah latihan. Menutup mata. Menarik napas panjang. Ada rasa takut yang menyusup diam-diam. Bagaimana kalau aku sudah terlambat? Bagaimana kalau semua ini hanya kenangan? Namun setiap kali keraguan itu muncul, Nara mengingat satu wajah. Raka. Cara ia tersenyum meremehkan. Cara ia menantang tanpa benar-benar memahami siapa yang ia hadapi. Bukan dendam yang mendorong Nara untuk terus bergerak, melainkan harga diri. Di sisi lain arena, Raka menjalani minggu itu dengan cara yang berbeda. Ia berlatih lebih keras dari biasanya. Pelatihnya sampai mengingatkan agar ia tidak memaksakan diri. Kamu seperti mau membuktikan sesuatu, ujar pelatih itu. Raka hanya mengangguk singkat. Aku tidak mau dipermalukan. Dipermalukan oleh siapa? Pelatih itu mengerutkan kening. Raka tidak menjawab. Ia tidak ingin mengakui bahwa seorang pekerja kebersihan telah masuk ke pikirannya lebih dalam dari yang seharusnya. Namun setiap kali ia melihat Nara, membersihkan bangku,
mengelap matras, atau berjalan tenang di pinggir arena, ada sesuatu yang mengganggunya. Ketenangan itu. Tidak ada rasa takut. Tidak ada usaha mencari perhatian. Dan itu membuat Raka gelisah. Hari keempat. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pria paruh baya datang ke arena. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya tegap meski usia jelas tak lagi muda. Ia berdiri di pintu masuk cukup lama, memandangi arena dengan sorot mata yang tajam. Nara yang pertama kali melihatnya. Langkahnya terhenti seketika. Dadanya terasa sesak. "Pak," gumamnya hampir tak terdengar. Pria itu menoleh. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, dunia seakan menyempit. "Nara?" Suara pria itu rendah, nyaris tak percaya. Nara menunduk. "Saya sedang bekerja." Pria itu melangkah masuk perlahan. "Kamu menghilang bertahun-tahun. Tidak ada kabar. Tidak ada penjelasan." Nara menggenggam kain lapnya erat-erat. "Saya sudah berhenti." "Berhenti dari apa?" tanya pria itu tajam. "Dari bertarung? Atau dari dirimu sendiri?" Itu adalah Pak Arman. Mantan pelatihnya. Orang yang dulu membawanya ke puncak, dan juga orang yang terakhir kali melihatnya jatuh. "Aku tidak datang untuk memaksamu kembali," lanjut Pak Arman lebih pelan. "Aku hanya ingin tahu, apakah kamu baik-baik saja?" Nara tidak menjawab. Ia tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan bahwa ia hidup, tapi tidak sepenuhnya. Pak Arman melirik matras, lalu kembali ke Nara. "Kamu berlatih lagi?" Itu bukan pertanyaan. Nara terdiam. "Gerakanmu masih sama." Pak Arman tersenyum tipis. "Kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku." Nara mengangkat wajahnya. Ada sesuatu yang bergetar di matanya. "Saya tidak ingin kembali ke dunia itu." Pak Arman mengangguk pelan. "Aku tahu. Dunia itu pernah menyakitimu." Ia menepuk bahu Nara dengan ringan. "Tapi jangan biarkan rasa sakit itu mencuri siapa dirimu." Pak Arman pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Namun kata-katanya tertinggal. Menancap. Hari ketujuh mendekat. Latihan Nara semakin terfokus. Ia tidak lagi hanya memulihkan gerakan lama, tapi mulai menyusun strategi. Raka kuat, cepat, agresif. Tapi ia terburu-buru. Kalimat itu kembali ke benaknya. Kuat, tapi terburu-buru. Nara tahu, ia tidak bisa mengalahkan Raka dengan kekuatan murni. Tidak dalam kondisi sekarang. Namun ada satu hal yang masih menjadi miliknya sepenuhnya. Kesabaran. Malam sebelum hari tantangan, Nara membuka lemari itu sekali lagi. Ia mengambil seragam putih yang telah lama tersimpan. Menyentuh kainnya dengan hati-hati. "Besok," katanya pelan. "Hanya sekali." Ia tidak tahu apakah ia akan menang atau kalah. Namun satu hal pasti. Besok, ia tidak lagi berdiri di pinggir arena. Dan apapun hasilnya, arena itu akan mengingat satu hal. Bahwa ada kekuatan yang tidak berteriak, tidak pamer, dan tidak meminta diakui. Hingga akhirnya, ia membuat semua orang terdiam. Hari itu datang tanpa hujan, tanpa angin, tanpa pertanda apapun. Namun sejak pagi, gelanggang olahraga Cakrawala terasa berbeda, seolah dinding-dindingnya menyimpan getaran yang tidak biasa. Langkah-langkah orang terdengar lebih cepat. Suara-suara lebih rendah.
Bahkan tawa pun terasa ditahan. Nara tiba lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan jaket sederhana, menutupi sesuatu di baliknya. Tas kecil tergantung di bahunya. Tangannya sedikit dingin, meski cuaca tidak. Saat pintu arena dibuka, cahaya lampu menyala satu persatu, dan matras itu kembali menyambutnya. Kali ini bukan sebagai tempat kerja, melainkan sebagai panggung. Nara berdiri di pinggir arena cukup lama. Ia menghela napas perlahan. Hanya sekali, bisiknya pada diri sendiri. Setelah ini, selesai. Ia berganti pakaian di ruang kecil dekat gudang. Ketika jaket itu dilepas, terlihat seragam putih sederhana, tanpa logo besar, tanpa nama mencolok. Bersih. Rapi. Tenang. Saat Nara melangkah keluar, beberapa orang yang sudah berada di arena terdiam. Dia beneran. Serius. Itu seragam atlet. Bisik-bisik menyebar cepat, seperti api kecil yang menjalar. Raka datang dengan rombongan kecil. Pelatihnya di sisi kanan, 2 atlet senior di belakang. Sikapnya tetap percaya diri, tapi matanya menyipit begitu melihat Nara. "Kamu datang juga," katanya. "Aku sudah bilang," jawab Nara pelan. "Aku tidak lari." Raka tersenyum, namun kali ini senyum itu lebih kaku. "Bagus. Aku tidak suka menang tanpa lawan." Pelatih Raka melangkah maju. "Ini hanya sparring," katanya tegas. "Tidak ada juri. Tidak ada poin resmi." Pak Arman muncul dari sisi lain arena. "Boleh aku mengawasi?" tanyanya tenang. Pelatih Raka mengangguk singkat. "Silakan." Beberapa orang terkejut melihat Pak Arman. Nama itu masih dihormati. Dan kehadirannya menambah bobot pada apa yang akan terjadi. Nara berdiri di tengah matras. Raka di hadapannya. Jarak 1 meter. Sunyi turun perlahan, seperti selimut tebal yang menutup arena. "Siap?" tanya Pak Arman. Raka mengangguk cepat. Nara mengangguk sekali. "Mulai." Detik pertama berlalu tanpa gerakan. Raka menyerang lebih dulu, cepat, langsung, tanpa basa-basi. Tendangan lurus mengarah ke tengah tubuh Nara. Nara mundur setengah langkah. Tidak panik. Tidak terburu-buru. Tendangan itu meleset tipis. Raka melanjutkan dengan kombinasi pukulan. Cepat. Kuat. Agresif. Seperti yang selalu ia lakukan. Namun Nara tidak membalas. Ia hanya bergerak. Menghindar 1 langkah. Memutar bahu. Menjaga jarak. "Kenapa dia nggak nyerang?" bisik seseorang. Takut, yang lain menebak. Raka mengerutkan kening. "Kenapa kamu cuma kabur?" ejeknya sambil menyerang lagi. Nara tidak menjawab. Ia menunggu. Serangan Raka semakin cepat. Napasnya mulai terdengar. Otot-ototnya bekerja keras. Dan di sanalah Nara melihatnya. Celah kecil. Saat Raka memaksakan tendangan berputar, berat tubuhnya sedikit condong ke depan, terlalu cepat ingin menyelesaikan. Nara bergerak. 1 langkah masuk. Tangan kirinya menepis ringan. Kaki kanannya menyapu dasar tumpuan Raka. Tidak keras. Tidak brutal. Namun tepat. Raka kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk. Arena membeku. Tak ada sorakan. Tak ada tawa. Hanya suara tubuh yang menyentuh matras.
Raka terdiam beberapa detik sebelum berdiri kembali. Wajahnya memerah, bukan karena sakit, melainkan karena terkejut. Itu kebetulan, katanya cepat. Nara berdiri tenang. Kalau mau berhenti, kita bisa berhenti. Kalimat itu terdengar bukan sebagai tantangan, melainkan kesempatan. Namun Raka menolaknya. Lanjut, katanya tajam. Serangan berikutnya datang lebih liar. Raka mulai kehilangan ritme. Emosinya naik. Setiap pukulan mengandung dorongan untuk menang cepat, untuk membungkam rasa malu yang mulai merayap. Namun Nara tetap sama. Tenang. Diam. Efisien. Ia tidak mengejar kemenangan. Ia mengatur. Ketika Raka menyerang terlalu tinggi, Nara menggeser sudut. Ketika Raka memaksakan pukulan, Nara menahan dan melepasnya. Sedikit demi sedikit, napas Raka semakin berat. Dia, seperti membaca gerakan Raka, bisik seseorang. Pak Arman menyipitkan mata. Ia tahu. Ia sangat tahu. Puncaknya datang tanpa aba-aba. Raka meluncurkan serangan terakhir, tendangan keras, penuh tenaga, ingin mengakhiri. Nara melangkah masuk. Bukan mundur. Masuk. Tubuhnya berputar. Tangan mengunci. Kaki menahan. Dalam satu gerakan bersih, Raka kembali terjatuh, kali ini telentang. Sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Raka terengah, menatap langit-langit arena. Dadanya naik turun cepat. Keringat mengalir ke pelipisnya. Nara berdiri di sampingnya. Tidak mengangkat tangan. Tidak tersenyum. Tidak merayakan. Ia hanya menunduk sedikit. Cukup, katanya pelan. Raka bangkit perlahan. Matanya bertemu mata Nara. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan di sana. Hari ini, ujar Nara, aku bukan datang untuk menang. Raka menelan ludah. Aku datang untuk mengingatkan, lanjut Nara, bahwa gelar tidak membuatmu lebih tinggi dari orang lain. Ia melangkah mundur, memberi jarak. Arena tetap diam. Lalu, perlahan, Raka menunduk. Bukan karena dipaksa. Bukan karena kalah semata. Melainkan karena mengerti. Maaf, katanya pelan. Aku salah menilai. Kata itu jatuh berat. Namun jujur. Setelah semuanya selesai, orang-orang mulai bergerak. Bisik-bisik kembali terdengar, namun kali ini berbeda. Penuh hormat. Penuh takjub. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia menghilang? Kenapa dia kerja di sini? Pak Arman mendekati Nara. Kamu tidak berubah, katanya pelan. Masih bertarung dengan hati. Nara mengangguk. Dan saya tidak ingin kembali. Pak Arman tersenyum. Kamu tidak harus. Tapi hari ini, kamu sudah menutup luka lama. Nara menatap arena untuk terakhir kalinya hari itu. Ia tahu, setelah ini, hidupnya tidak akan sama. Karena hari ini, arena yang biasa riuh oleh sorak juara, telah benar-benar terdiam oleh satu gadis yang selama ini berdiri di pinggirnya. Keesokan pagi, gelanggang olahraga Cakrawala tidak lagi sama. Berita tentang sparring itu menyebar lebih cepat dari yang diperkirakan. Bukan melalui media resmi, bukan lewat pengumuman, melainkan dari mulut ke mulut, cara paling jujur dan paling sulit dibendung. Raka dijatuhkan. Bukan dijatuhkan, dikendalikan. Yang melawan itu OB-nya,
Ya? Bukan OB biasa. Nara mendengar semuanya saat ia menyapu lorong masuk arena. Hari itu ia kembali mengenakan seragam kerjanya. Abu-abu pudar. Tanpa lambang apapun. Seolah kejadian kemarin hanyalah mimpi singkat yang sudah lewat. Namun mata orang-orang tidak bisa berbohong. Beberapa atlet junior menatapnya dengan kagum yang tak lagi disembunyikan. Ada yang gugup. Ada pula yang cepat menunduk ketika Nara lewat, seakan takut dianggap tidak sopan. Pagi, Kak Nara, sapa seorang atlet muda dengan suara ragu. Nara mengangguk kecil. Pagi. Satu sapaan itu terdengar sederhana, namun menjadi tanda bahwa jarak lama mulai runtuh. Di ruang latihan utama, Raka duduk sendirian. Tangannya dibalut ringan. Bukan karena cedera serius, melainkan karena ego yang kemarin jatuh lebih keras dari tubuhnya. Pelatihnya berdiri di dekat jendela, memandang keluar. "Kamu tidak salah karena kalah," ujar pelatih itu akhirnya. "Kamu salah karena meremehkan." Raka menghela napas panjang. "Aku tahu." Ia teringat wajah Nara kemarin, tenang, tanpa kemenangan yang dipamerkan. "Itu yang paling memalukan," lanjut Raka lirih. "Dia bisa saja menghancurkanku. Tapi dia memilih berhenti." Pelatih menoleh. Itulah perbedaan atlet dan petarung sejati. Raka menunduk. Siapa dia sebenarnya? Pelatih terdiam sejenak. "Kalau kamu ingin tahu, cari sendiri. Tapi ingat, tidak semua orang ingin masa lalunya dibuka." Sementara itu, di sudut arena yang lebih sepi, Pak Arman duduk bersama kepala pengelola gedung. "Kamu yakin itu dia?" tanya pengelola. Pak Arman mengangguk pelan. "Tidak ada yang salah. Gerakannya terlalu bersih. Itu Nara Arundati." Nama itu jatuh pelan, namun berat. "Bukankah dia dulu?" "Ya," potong Pak Arman. "Bintang." Sampai semuanya runtuh. Pengelola menghela napas. "Dan sekarang?" "Sekarang dia hanya ingin hidup tenang," jawab Pak Arman. Pertanyaannya, apakah dunia akan membiarkannya? Siang hari, seorang pria berjas rapi datang ke arena. Ia tidak mengenakan perlengkapan olahraga. Tidak membawa tas atlet. Namun caranya menatap arena menunjukkan satu hal, ia bukan orang sembarangan. "Cari siapa, Pak?" tanya satpam. "Seorang gadis bernama Nara," jawabnya singkat. "Katanya dia bekerja di sini." Nara sedang membersihkan tribun ketika pria itu mendekat. "Maaf," katanya sopan. "Apakah Anda Nara Arundati?" Nama lengkap itu membuat tangan Nara berhenti bergerak. "Siapa Anda?" tanyanya hati-hati. Pria itu tersenyum profesional. "Saya dari federasi. Kami mendengar kabar menarik." Nara menutup matanya sejenak. Inilah yang ia takuti. "Aku tidak tertarik," katanya cepat. "Aku tidak ingin kembali." Pria itu tidak memaksa. "Kami tidak datang untuk memaksa. Hanya menyampaikan." Ia menyerahkan kartu nama. "Pintu itu masih terbuka," katanya. Dan orang-orang mulai bertanya. Pria itu pergi. Nara menatap kartu itu lama. Tangannya gemetar. Malamnya, Nara tidak langsung pulang. Ia duduk sendirian di bangku penonton paling atas, memandang arena yang kini gelap. Lampu hanya menyala satu, tepat di tengah matras. Ia teringat malam-malam lama. Kemenangan. Sorakan.
dan satu kekalahan yang mengubah segalanya. Dulu, ia jatuh bukan hanya di arena, melainkan di hati. Tekanan, tuduhan, kesalahan yang bukan sepenuhnya miliknya. Ia memilih pergi, menghilang, menjadi tak terlihat. Namun dunia rupanya belum selesai dengannya. Raka datang tanpa banyak suara. "Aku boleh duduk?" tanyanya. Nara mengangguk. Beberapa detik berlalu tanpa kata. "Aku tidak datang untuk minta rematch," kata Raka akhirnya. "Aku datang untuk minta maaf." Sekali lagi. Nara menoleh. "Aku sudah dengar." Raka tersenyum kecil. "Kamu tahu, setelah kemarin, aku sadar satu hal." "Apa?" "Bahwa aku selama ini bertarung untuk dilihat. Kamu bertarung untuk mengerti." Nara menatap arena. "Dan aku tidak ingin kembali ke sana." Raka mengangguk. "Kalau begitu, aku harap dunia tidak memaksamu." Ia berdiri. "Tapi kalau suatu hari kamu kembali, aku ingin berdiri di sisi yang benar." Raka pergi. Nara sendiri lagi. Di kontrakan kecilnya, Nara membuka lemari itu sekali lagi. Ia tidak mengambil seragam. Ia hanya menyentuhnya. Air mata jatuh, pelan, tanpa suara. "Aku lelah," bisiknya. "Aku hanya ingin hidup biasa." Namun jauh di dalam dirinya, suara lain menjawab. "Kamu tidak pernah biasa." Dan mungkin itulah beban terbesarnya. Keesokan hari, nama Nara mulai disebut bukan sebagai OB, melainkan sebagai pertanyaan. Dan ketika sebuah undangan resmi tiba di meja pengelola arena, satu hal menjadi jelas. Masa lalu yang ia kubur rapi tidak akan tinggal diam lebih lama lagi. Undangan itu datang tanpa amplop mewah. Kertasnya biasa saja, putih, dengan kop resmi federasi tercetak rapi di bagian atas. Tidak ada kata-kata bombastis. Tidak ada janji kemenangan. Hanya satu kalimat yang membuat jantung Nara berdegup lebih cepat dari yang ia inginkan. "Kehadiran Anda dimohon untuk klarifikasi dan evaluasi atlet non-aktif." Nara membaca kalimat itu berulang kali. Non-aktif. Bukan pensiun. Bukan selesai. Artinya, namanya masih tercatat, terkubur, tapi belum dihapus. Ia melipat kertas itu perlahan dan memasukkannya ke dalam saku jaket kerjanya. Hari itu, ia bekerja seperti biasa. Mengepel lantai, mengelap kaca, mengangkat kursi. Namun pikirannya tidak berada di arena. Ia kembali ke tahun-tahun yang ingin ia lupakan. Dulu, Nara bukan hanya atlet berbakat. Ia adalah harapan. Usianya baru 18 ketika ia pertama kali naik ke podium nasional. Medali perak, nyaris emas. Media menyebutnya bintang baru. Pelatih menyebutnya masa depan. Namun di balik sorak itu, ada tekanan yang tak pernah benar-benar terlihat. Target, ekspektasi, sponsor, dan satu pertandingan yang mengubah segalanya. Final, wasit, keputusan kontroversial. Satu poin yang diambil darinya. Protes diajukan, ditolak. Dan dalam kekacauan itu, namanya disebut bukan sebagai korban, melainkan sebagai kambing hitam. Atlet emosional. Tidak sportif. Tidak siap mental. Nara tidak diberi ruang untuk bicara. Ia memilih pergi. Kalau kamu tidak datang, mereka akan tetap bicara,
kata Pak Arman sore itu. Mereka duduk di bangku kayu belakang arena. Cahaya matahari sore jatuh miring, menciptakan bayangan panjang. Aku tidak peduli, jawab Nara. Pak Arman menghela napas. Kamu peduli. Kalau tidak, kamu tidak akan gemetar setiap kali masuk arena. Nara terdiam. Kamu tidak harus kembali sebagai atlet, lanjut Pak Arman. Tapi kamu berhak membersihkan namamu. Nara menatap tangannya sendiri. Kasar. Penuh bekas kerja. Bagaimana kalau mereka masih sama? Tanyanya pelan. Bagaimana kalau aku kembali jatuh? Pak Arman tersenyum tipis. Kamu sudah jatuh. Dan kamu masih berdiri. Di sisi lain kota, Raka menghadiri pertemuan kecil dengan federasi atas undangan yang berbeda. Kami ingin tahu apa yang kamu lihat, ujar salah satu pengurus. Raka tidak bertele-tele. Saya melihat atlet yang belum selesai. Apakah dia lebih kuat darimu? Raka mengangguk. Bukan soal kuat. Dia matang. Para pengurus saling pandang. Nama Nara kembali diucapkan. Kali ini bukan sebagai rumor, melainkan sebagai kemungkinan. Hari pertemuan tiba. Gedung federasi terasa dingin. Formal. Tidak ramah. Nara duduk di kursi tunggu dengan seragam sederhana. Tidak ada pelatih. Tidak ada pendukung. Hanya dirinya sendiri. Ketika namanya dipanggil, langkahnya terasa berat, namun stabil. Di dalam ruangan, 3 orang duduk di balik meja panjang. Terima kasih sudah datang, Nara Arundhati, kata ketua sidang. Nara mengangguk. Saya datang untuk mendengar. Kami mendengar kabar tentang kemampuan Anda yang masih terjaga. Nara tersenyum tipis. Saya tidak berlatih untuk kembali. Namun Anda masih mampu mengalahkan atlet aktif. Itu bukan pertandingan, jawab Nara. Dan saya tidak datang untuk membanggakan diri. Salah satu pengurus menyela. Kami ingin klarifikasi soal kasus lama. Nara mengangkat wajahnya. Akhirnya, pertanyaan demi pertanyaan datang. Tentang final itu. Tentang reaksinya. Tentang keputusannya menghilang. Nara menjawab satu persatu. Tidak defensif. Tidak menyerang. Hanya jujur. Aku tidak menolak kekalahan, katanya. Aku menolak ketidakadilan tanpa suara. Ruangan itu hening. Ketua sidang menghela napas. Kami mengakui ada banyak kekurangan di masa itu. Kalimat itu sederhana. Namun bagi Nara, itu seperti beban yang perlahan diangkat. Kami tidak memaksa Anda kembali, kata ketua sidang akhirnya. Namun jika Anda bersedia, kami ingin menawarkan satu pertandingan ekshibisi. Bukan untuk gelar. Bukan untuk peringkat. Untuk apa? Tanya Nara. Untuk menutup cerita, jawabnya. Nara menatap meja di hadapannya. Menutup cerita. Ia selalu mengira penutupan berarti pergi. Mungkin ia salah. Malam itu, Nara berjalan pulang sendirian. Kota terasa sunyi. Ia berhenti di jembatan kecil, menatap air di bawahnya yang mengalir tenang. Apa aku siap? Tanyanya pada bayangannya sendiri. Ia teringat wajah Raka yang menunduk. Pak Arman yang setia menunggu. Dan dirinya sendiri yang selama ini bersembunyi. Nara menghembuskan napas panjang. Mungkin 1 kali lagi, bisiknya. Keesokan hari,
Pengumuman kecil ditempel di papan arena. Tidak besar. Tidak ramai. Namun cukup untuk membuat beberapa orang berhenti membaca. Pertandingan eksibisi, atlet nonaktif versus atlet aktif. Nama lawan belum ditulis. Namun satu nama sudah cukup jelas. Nara Arundhati. Arena kembali menunggu. Dan kali ini bukan untuk membungkam, melainkan untuk mendengarkan. Pengumuman itu kecil, sederhana, dan ditempel tanpa seremoni. Namun dampaknya seperti batu yang dijatuhkan ke air tenang, riak demi riak menyebar ke seluruh penjuru arena. Pertandingan eksibisi, atlet nonaktif versus atlet aktif. Nara Arundhati. Nama itu kembali hidup. Hari-hari menjelang pertandingan terasa panjang. Media lokal mulai berdatangan. Kamera kecil, ponsel, dan bisik-bisik memenuhi sudut arena. Orang-orang yang dulu tidak mengenalnya kini ingin tahu segalanya. Kenapa dia menghilang? Benarkah dia korban? Atau dia hanya ingin sensasi? Nara mendengar pertanyaan-pertanyaan itu tanpa menjawab. Ia datang latihan di jam-jam sepi. Bukan untuk mengasah jurus baru, melainkan untuk menenangkan tubuh dan pikirannya. Pak Arman mengawasinya dari kejauhan, tidak banyak bicara. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, kata Pak Arman suatu pagi. Aku tahu, jawab Nara. Aku hanya perlu jujur. Lawan eksibisi diumumkan 3 hari sebelum pertandingan. Raka Wibisana. Nama itu langsung mengundang reaksi. Aduh, ini rematch. Raka pasti mau balas. Ini bakal panas. Raka sendiri menerimanya dengan napas panjang. Ia berdiri lama di depan poster kecil itu, membaca namanya sendiri berdampingan dengan Nara. Aku tidak ingin menjadikannya pertunjukan ego, katanya pada pelatihnya. Pelatih mengangguk. Kalau begitu, bertarunglah dengan hormat. Raka tersenyum tipis. Itu yang ingin aku lakukan. Hari pertandingan tiba. Arena penuh. Bukan penuh oleh sorak liar, melainkan oleh rasa penasaran yang tebal. Penonton duduk rapi. Kamera siap. Udara terasa berat oleh harapan dan prasangka. Nara berdiri di lorong masuk, mengenakan seragam putih yang sama, tanpa nama besar, tanpa lambang sponsor. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya tenang, meski jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Pak Arman berdiri di sampingnya. Kamu boleh berhenti kapanpun, katanya pelan. Nara mengangguk. Aku tahu. Saat namanya dipanggil, Nara melangkah keluar. Tidak ada sorakan besar. Hanya tepuk tangan pelan, ragu, tapi tulus. Raka menyusul, disambut tepuk tangan yang lebih ramai. Ia melambaikan tangan singkat, lalu berdiri berhadapan dengan Nara. Mata mereka bertemu. Tidak ada permusuhan di sana. Hanya kesepakatan diam, bertarung dengan jujur. Wasit memberi aba-aba. Siap. Nara dan Raka mengangguk. Mulai. Detik pertama berjalan lambat. Keduanya bergerak hati-hati, saling membaca. Tidak ada serangan membabi buta. Tidak ada pancingan ego. Raka memulai dengan tendangan ringan, uji jarak. Nara menahan, membalas dengan langkah kecil ke samping. Sorot mata penonton mengikuti setiap gerakan. Ini beda, bisik seseorang. Bukan kayak sparring kemarin. Raka meningkatkan tempo. Kombinasi cepat, bersih. Tekniknya rapi, hasil latihan keras seminggu terakhir.
Namun Nara tidak terburu-buru. Ia mengatur napas, menunggu ritme. Ketika Raka terlalu maju, Nara mengunci jarak. Ketika Raka bertahan, Nara tidak memaksa. Poin pertama jatuh untuk Raka. Tepuk tangan terdengar. Nara menarik napas, mengangguk kecil. Babak demi babak berjalan. Skor ketat. Keringat mengalir. Napas berat terdengar. Dan di tengah pertandingan itu, sesuatu yang lama terkubur mulai muncul ke permukaan. Setiap kali Nara terpojok, ingatan lama datang menyerbu, suara penonton yang dulu mencemooh, keputusan wasit yang tak berpihak, wajah-wajah yang berpaling. Tangannya sedikit gemetar. Raka melihatnya. Ia menahan serangan sejenak, memberi ruang. Tarik napas, katanya pelan, nyaris tak terdengar. Nara terkejut. Lalu ia mengangguk. Dan saat itu, ia menyadari sesuatu yang penting. Ia tidak sendirian kali ini. Babak terakhir tiba. Skor imbang. Penonton berdiri. Bukan karena haus drama, melainkan karena menyadari mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jarang, pertandingan tanpa kebencian. Raka menyerang lebih dulu. Cepat. Epat. Nara menahan, berputar, dan membalas. Gerakannya mengalir. Tidak kaku. Tidak takut. Tidak marah. Ia tidak lagi bertarung melawan Raka. Ia bertarung melawan kenangan. Dan untuk pertama kalinya, kenangan itu tidak melumpuhkannya. Satu celah terbuka. Nara masuk. Satu serangan bersih mendarat. Poin. Wasit meniup peluit. Pertandingan selesai. Sunyi turun. Beberapa detik berlalu sebelum tepuk tangan pecah, keras, panjang, tulus. Raka mendekat, mengulurkan tangan. Nara menerimanya. Terima kasih, kata Raka. Sudah mengajarkanku. Nara tersenyum kecil. Terima kasih sudah mendengarkan. Pengumuman hasil dibacakan. Tidak ada pemenang resmi. Eksibisi berakhir imbang. Namun semua orang tahu, malam itu bukan tentang angka. Pak Arman menatap Nara dengan mata berkaca-kaca. Kamu menutupnya, katanya. Nara mengangguk. Aku merasa ringan. Di luar arena, media menunggu. Apakah ini berarti Anda kembali ke dunia atlet? Apakah Anda akan bertanding lagi? Nara mengangkat tangan pelan, meminta waktu bicara. Aku datang hari ini bukan untuk kembali, katanya tenang. Aku datang untuk berdamai. Kamera merekam. Mikrofon mendekat. Apa yang akan Anda lakukan setelah ini? Nara tersenyum. Aku akan memilih, jawabnya. Dan untuk pertama kalinya, pilihanku tidak didorong oleh luka. Malam itu, arena kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang hampa. Melainkan sunyi yang selesai. Karena ada cerita yang akhirnya ditutup dengan jujur. Dan seorang gadis yang tidak lagi berdiri di pinggir. Namun juga tidak terikat untuk tinggal di tengah. Sorak-sorai telah lama mereda. Lampu arena dimatikan satu persatu, menyisakan bau karet matras yang lembab dan sisa-sisa jejak kaki yang perlahan menghilang. Penonton pulang membawa cerita. Media membawa rekaman. Para atlet membawa pertanyaan baru ke rumah masing-masing. Namun bagi Nara, justru di saat arena kembali sepi, pikirannya menjadi paling ramai. Ia duduk sendirian di bangku penonton paling atas, tempat yang dulu sering ia gunakan untuk bersembunyi. Kini, bangku itu terasa berbeda.
tidak lagi menjadi tempat pelarian, melainkan titik pandang. Dari sana, ia bisa melihat semuanya. Matras di tengah. Jejak langkah. Bayangan dirinya sendiri. Ia menghela napas panjang. Akhirnya selesai, gumamnya. Namun anehnya, tidak ada rasa lega yang meledak-ledak. Tidak ada euforia kemenangan. Yang ada hanyalah keheningan hangat, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan perjalanan panjang dan akhirnya duduk, tanpa harus kemana-mana lagi. Keesokan paginya, Nara datang ke arena seperti biasa. Mengenakan seragam kerjanya. Namun kali ini, suasana menyambutnya dengan cara yang berbeda. Pagi, Kak Nara, sapa seorang atlet junior dengan senyum lebar. Pagi, jawab Nara. Beberapa orang lain mengangguk hormat. Tidak berlebihan. Tidak memuja. Tapi mengakui. Itu cukup membuat dadanya menghangat. Namun tidak semua reaksi semudah itu. Di ruang pengelola, kepala arena memanggilnya. Kami mendapat banyak pertanyaan, katanya sambil menyodorkan secangkir teh. Tentang status Anda di sini. Nara duduk tegak. Saya masih bekerja seperti biasa. Kami tahu, jawabnya pelan. Tapi orang-orang melihat Anda berbeda sekarang. Nara tersenyum kecil. Saya tidak berubah. Pengelola mengangguk. Mungkin. Tapi dunia di sekitar Anda berubah. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, federasi menghubungi kami. Mereka menawarkan kerjasama. Program pembinaan. Klinik latihan. Nara terdiam. Bukan kembali sebagai atlet, melainkan pelatih. Di sisi lain, Raka juga menghadapi perubahan. Ia tidak lagi disorot hanya sebagai juara. Media mulai menyebut namanya berdampingan dengan Nara, bukan sebagai lawan, melainkan sebagai simbol kedewasaan baru dalam olahraga. Raka menemui Nara di kantin arena sore itu. Aku dengar tawaran itu, katanya sambil duduk. Nara mengangguk. Aku juga. Kamu akan ambil? Tanya Raka. Nara mengaduk tehnya pelan. Aku belum tahu. Raka tersenyum kecil. Apapun pilihanmu, aku senang pernah berdiri di matras yang sama denganmu. Nara menatapnya. Kamu tidak marah? Raka menggeleng. Aku justru berterima kasih. Kamu membuatku ingat kenapa aku mulai. Malam itu, Nara membuka lemari kecil di kontrakannya. Seragam putih itu masih di sana. Namun kali ini, ia tidak merasa sesak saat melihatnya. Ia mengeluarkannya, melipat ulang dengan rapi, lalu menyimpannya kembali. Bukan sebagai beban, melainkan sebagai arsip hidup. Ia duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding, dan memejamkan mata. Kenangan lama muncul, namun tidak lagi menyakitkan. Ia melihat dirinya yang muda, berlatih tanpa takut. Ia melihat dirinya yang jatuh, menangis sendirian. Dan kini, dirinya yang berdiri utuh, tanpa harus membuktikan apapun. Aku tidak harus kembali ke sana, bisiknya. Dan aku tidak harus lari. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar punya pilihan. Beberapa hari kemudian, Nara menerima undangan kecil. Bukan dari federasi, melainkan dari sekelompok anak-anak di lingkungan sekitar arena, anak penjaga parkir, anak pedagang, anak yang sering mengintip latihan dari luar pagar. Kak Nara, kata seorang bocah dengan mata berbinar, kami mau belajar bela diri. Tapi nggak punya uang. Nara terdiam.
Ia melihat tangan-tangan kecil itu. Tubuh-tubuh kurus dengan mata penuh harap. "Aku bukan pelatih," katanya hati-hati. "Tidak apa-apa," jawab bocah itu cepat. "Kami cuma mau belajar berdiri." Kata-kata itu menancap. Belajar berdiri. Sore itu, Nara kembali ke arena. Bukan sebagai atlet. Bukan sebagai pekerja. Melainkan sebagai seseorang yang hadir. Ia berdiri di tengah matras, memandang anak-anak yang berbaris kikuk di depannya. "Kita mulai dari yang paling dasar," katanya pelan. "Cara berdiri." Anak-anak itu meniru. Langkah goyah. Tangan salah posisi. Namun wajah mereka penuh semangat. Pak Arman berdiri di pinggir arena, memperhatikan. Ia tidak mendekat. Tidak ikut campur. Hanya tersenyum. Hari-hari berikutnya, latihan kecil itu tumbuh. Tidak resmi. Tidak mewah. Namun hangat. Federasi kembali menghubungi. Kali ini, Nara menjawab dengan tenang. "Aku bersedia terlibat," katanya. "Tapi dengan caraku." Tidak ada tekanan. Tidak ada target medali. Hanya pembinaan. Hanya manusia. Suatu sore, Nara kembali duduk di bangku paling atas. Arena di bawahnya riuh oleh suara tawa anak-anak yang baru selesai latihan. Ia menatap ke bawah dan tersenyum. Dulu, ia berdiri di pinggir arena karena luka. Kini, ia memilih berdiri di pinggir karena kesadaran. Dan di sanalah ia menemukan tempatnya. Bukan sebagai juara yang disorot, melainkan sebagai seseorang yang membantu orang lain untuk berdiri dengan benar. Namun di balik ketenangan itu, satu pertanyaan masih menggantung. Apakah dunia akan membiarkannya hidup seperti ini? Atau suatu hari, sorak itu akan memanggilnya kembali? Bukan sebagai tuntutan, melainkan sebagai kesempatan terakhir? Nara menutup mata. Apapun yang datang. Kali ini, ia siap. Hujan turun perlahan sore itu. Tidak deras. Tidak pula berhenti. Seperti ragu, seakan langit pun menimbang-nimbang apakah sudah saatnya menumpahkan segalanya. Nara berdiri di pinggir arena, memperhatikan anak-anak yang berlarian menuju teras, tertawa sambil menghindari tetesan hujan. Latihan selesai lebih cepat dari biasanya. Udara terasa berat. Entah mengapa, dadanya ikut terasa sesak. Ia merapikan matras seorang diri, menumpuknya dengan rapi seperti kebiasaan lama. Setiap lipatan terasa familiar, terlalu familiar. Saat itulah ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Nara menatap layar cukup lama sebelum mengangkatnya. "Halo?" Suara di seberang hening sejenak, lalu terdengar napas yang tertahan. "Ini Nara Putri Wisesa." Jantungnya berdegup lebih keras. "Iya. Kami dari Federasi Nasional. Ada hal penting yang perlu kami bicarakan." Langsung. Nada suara itu formal. Bersih. Namun di baliknya, Nara merasakan sesuatu yang lebih berat dari sekadar undangan. "Apa itu?" tanyanya. "Ini tentang kejuaraan nasional bulan depan. Dan tentang masa lalu Anda." Hujan di luar terdengar semakin jelas. Malam itu, Nara tidak langsung pulang. Ia duduk di arena yang gelap, hanya diterangi satu lampu darurat. Bayangan matras memanjang di lantai, menyerupai garis-garis kenangan yang selama ini ia hindari. Masa lalu. Kata itu bukan sekadar memori. Bagi Nara,
Itu adalah luka yang pernah membuatnya berhenti bernapas sesaat. Ia teringat hari ketika semuanya runtuh. Final. Sorak. Lalu satu gerakan yang terlambat. Cedera itu bukan hanya merusak otot, ia merobek kepercayaan diri, mimpi, dan identitasnya sebagai atlet. Lebih parah lagi, federasi saat itu memilih diam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada dukungan. Ia menghilang. Dan dunia melupakannya. Hingga sekarang. Keesokan harinya, Nara datang ke kantor federasi. Gedung itu tampak lebih megah dari yang ia ingat. Dinding kaca. Lantai mengilap. Aroma pendingin ruangan yang dingin dan steril. Ia duduk di ruang rapat bersama 3 orang pengurus. Kami tahu Anda tidak lagi terdaftar sebagai atlet aktif, kata seorang pria berambut abu-abu. Tapi rekaman pertandingan Anda baru-baru ini membuka banyak diskusi. Nara menautkan jemarinya. Saya tidak berniat kembali. Kami tidak langsung menawarkan itu, sambung seorang wanita di sampingnya. Kami ingin Anda menjadi simbol. Simbol. Nara mengangkat alis. Kisah kebangkitan. Atlet yang bangkit dari kejatuhan. Nara tersenyum tipis. Kalian terlambat 7 tahun. Ruangan hening. Pria berambut abu-abu itu menarik napas. Kami tahu kami salah dulu. Kata maaf tidak diucapkan. Namun Nara sudah terlalu lama hidup tanpa menunggunya. Di luar gedung, Raka menunggu. Ia berdiri sambil menyandarkan punggung ke mobil, menatap Nara yang keluar dengan wajah sulit dibaca. Bagaimana? Tanya Raka. Mereka ingin aku kembali, jawab Nara jujur. Raka mengangguk pelan. Dan kamu? Nara menatap jalanan. Aku tidak tahu apakah aku ingin berada di dunia itu lagi. Raka tersenyum kecil. Dulu aku bertarung untuk menang. Sekarang aku bertarung untuk bertahan. Nara menoleh. Kamu berubah. Karena kamu, jawab Raka tanpa ragu. Beberapa hari berikutnya, tekanan datang dari berbagai arah. Media mulai menggali masa lalu Nara. Artikel lama bermunculan. Judul-judul sensasional bermekaran. Atlet jenius yang menghilang. Kembalinya sang pembungkam arena? Anak-anak di latihan ikut mendengar kabar itu. Kak Nara mau jadi atlet lagi? Tanya salah satu dari mereka polos. Nara berjongkok, menatap mata bocah itu. Kalau kakak pergi, kalian bagaimana? Anak itu tersenyum. Kami sudah bisa berdiri sendiri sekarang. Jawaban itu menusuk lembut. Malam sebelum tenggat keputusan, Nara kembali ke arena sendirian. Ia berdiri di tengah matras. Menutup mata. Membiarkan tubuhnya mengingat tanpa paksaan. Langkah. Putaran. Tendangan. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada ketakutan. Yang ada hanyalah kejujuran tubuhnya sendiri. Ia membuka mata dan tersenyum kecil. Aku tidak pernah benar-benar berhenti, bisiknya. Keesokan paginya, Nara mengirim satu pesan singkat ke federasi. Saya bersedia tampil 1 kali. Bukan sebagai simbol. Bukan sebagai alat. Melainkan sebagai diri saya sendiri. Balasan datang cepat. Kami setuju. Sore itu, Nara mengumumkan keputusannya pada anak-anak. Kakak akan bertanding sekali lagi, katanya pelan. Tapi latihan kita tidak akan berhenti. Sorak kecil terdengar. Namun ada air mata di sudut matanya.
Karena ia tahu, pertandingan ini bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang menutup lingkaran. Di kejauhan, arena besar mulai bersiap. Nama Nara kembali dicantumkan, bukan di pinggir, melainkan di tengah. Dan kali ini, ia tidak datang sebagai gadis pembersih, bukan pula sebagai legenda yang dikejar masa lalu. Ia datang sebagai seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Namun satu bab terakhir masih menunggu. Bab ketika arena benar-benar dibungkam. Bukan oleh kekuatan, melainkan oleh kejujuran dan keberanian. Arena itu penuh. Bukan hanya oleh penonton, tetapi oleh harapan, rasa ingin tahu, dan kenangan yang belum selesai. Spanduk besar tergantung di atas tribun utama, menampilkan daftar pertandingan hari itu. Ketika nama Nara Putri Wisesa muncul di layar LED, sorak tidak langsung meledak. Yang terjadi justru keheningan singkat, hening yang syarat makna. Sebagian penonton mengenalnya dari masa lalu. Sebagian lain mengenalnya dari cerita viral. Dan sebagian besar tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Seorang atlet yang menghilang 7 tahun. Kembali hanya untuk satu pertandingan. Di ruang tunggu atlet, Nara duduk sendirian. Ia mengenakan dobok putih bersih. Tidak ada emblem berlebihan. Tidak ada simbol kebanggaan. Hanya namanya kecil di dada kiri. Tangannya tenang. Tidak gemetar. Tidak tegang. Ia mengikat sabuknya perlahan, memastikan simpulnya rapi, seperti mengikat bagian terakhir dari hidupnya yang selama ini terurai. Raka berdiri di ambang pintu. Semua siap, katanya. Nara mengangguk. Terima kasih. Untuk apa? Untuk tidak pernah memaksaku, jawab Nara. Raka tersenyum. Ini bukan tentang paksaan. Ini tentang pilihan. Ketika nama Nara dipanggil, ia melangkah keluar. Lampu sorot menyala. Kamera mengikuti. Sorak mulai naik, tidak liar, tapi penuh rasa hormat. Nara berdiri di tengah arena. Matras itu terasa sama. Namun dirinya tidak lagi sama. Di seberang, lawannya berdiri tegak. Atlet muda. Cepat. Kuat. Haus pembuktian. Wasit memberi aba-aba. Pertandingan dimulai. Gerakan pertama sederhana. Tidak agresif. Tidak memamerkan teknik. Nara membaca. Ia bergerak setengah langkah mundur, memutar tubuh dengan efisiensi yang membuat pelatih di tribun saling pandang. Lawannya menyerang cepat, namun setiap serangan terasa ditunggu. Seolah Nara sudah tahu kemana arah tubuh itu akan bergerak. Serangan demi serangan berlalu. Penonton mulai menahan napas. Ini bukan pertarungan biasa. Ini seperti menonton seseorang yang tidak terburu-buru menang, melainkan memahami. Pada menit ketiga, terjadi momen itu. Lawannya melakukan kesalahan kecil. Sangat kecil. Namun cukup. Nara bergerak. Satu putaran bersih. Satu tendangan presisi. Tidak keras. Tidak brutal. Tapi sempurna. Poin masuk. Arena senyap. Bukan karena kaget. Melainkan karena sadar, mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Keindahan tanpa ego. Babak kedua berlangsung lebih cepat. Lawannya mulai tertekan. Irama napasnya berubah. Gerakannya tak lagi rapi. Namun Nara tidak menekan. Ia bertahan. Menunggu.
mengajari, dengan caranya sendiri. Pada satu momen, ia bahkan memberi ruang. Sengaja. Memberi kesempatan. Bukan karena meremehkan, melainkan karena menghormati. Ketika peluit akhir berbunyi, skor jelas. Nara menang. Namun yang terjadi setelahnya jauh lebih kuat daripada kemenangan itu sendiri. Arena tidak langsung bergemuruh. Beberapa detik, hening. Lalu satu orang berdiri. Disusul 2, 10, 100. Akhirnya seluruh arena berdiri. Bukan untuk bersorak. Bukan untuk berteriak. Melainkan bertepuk tangan perlahan. Tepuk tangan yang tidak meminta apapun. Tepuk tangan yang mengakui. Nara menunduk hormat. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena menang, melainkan karena akhirnya ia kembali tanpa kehilangan dirinya. Di podium, medali digantungkan di lehernya. Nara menatapnya singkat, lalu menoleh ke arah tribun tempat anak-anak latihannya duduk. Mereka melompat-lompat kegirangan. Ia tersenyum. Medali itu bukan tujuan, hanya penutup. Dalam konferensi pers, pertanyaan datang bertubi-tubi. Apakah ini awal comeback? Apakah Anda akan ikut kejuaraan internasional? Apakah Anda menyesal berhenti dulu? Nara menunggu hingga ruangan tenang. Lalu berkata pelan, namun jelas. Aku tidak kembali untuk membuktikan apapun. Semua terdiam. Aku kembali untuk menutup satu bagian hidupku dengan caraku sendiri. Ia berhenti sejenak. Dan besok, aku akan kembali ke arena kecil, mengajar anak-anak berdiri dengan benar. Beberapa jurnalis menunduk. Beberapa tersenyum. Jawaban itu tidak sensasional, namun jujur. Malamnya, arena kembali sepi. Nara duduk di bangku paling atas, seperti dulu. Namun kini, tidak ada luka di sana. Hanya kenangan yang sudah berdamai. Raka duduk di sebelahnya. Kamu sudah membungkam arena, katanya pelan. Nara tersenyum. Arena tidak pernah bising. Kita saja yang terlalu ribut di dalam kepala. Raka tertawa kecil. Keesokan paginya, seperti biasa, Nara membuka pintu arena kecil. Anak-anak sudah menunggu. Kak, teriak mereka. Nara berdiri di depan mereka. Kita mulai, katanya. Dengan apa? Nara tersenyum. Dengan berdiri. Dan disitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan sorak. Bukan dengan gelar. Melainkan dengan satu hal sederhana. Seorang gadis yang pernah jatuh. Pernah disingkirkan. Pernah dilupakan. Akhirnya berdiri utuh. Dan ketika ia berdiri, dunia pun belajar untuk diam dan mendengar. Kilauan tamat.